Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setiap pendengar firman Tuhan lewat Laksmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah hari ini, saudara sekalian, temanya adalah kedewasaan rohani part 23, bagian ke-23, kontemplasi bagian ke-50. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari saya ajak setiap jemaat yang hari ini ikut ibadah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan itu ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, supaya Tuhan kami ngerti firman dengan baik dan kami bisa menjadi terang dan garam dunia sesuai dengan yang Tuhan ingini. Bawa hidup kami Tuhan, perbaharui hidup kami lewat kebenaran. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan juga di kota-kota di luar negeri dalam keadaan baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani part 23, bagian ke-23, kontemplasi bagian ke-50. Jadi sampai hari ini tema serial
kedewasaan rohani sudah sampai seri yang ke-23, saudaraku ya. Kontemplasinya sudah sampai ke 50. Oke jemaat. Nah, jemaat memperhatikan dengan baik. Khotbah hari ini sama dengan khotbah serial kedewasaan rohani yang sudah lewat, saudara sekalian. Kedewasaan rohani part 23 ini, dia akan integrate dengan seluruh khotbah yang ada, yaitu kedewasaan rohani part 1 sampai part 22. Oke? Kedewasaan rohani bagian pertama sampai 22 integrate dengan khotbah hari ini. Dan kita menggunakan integrative thinking, cara berpikir integratif. Kemudian level pembahasannya adalah di level aplikasi menuju analisa. Oke jemaat sekalian, sekarang mari kita perhatikan. Kedewasaan rohani, saudaraku, part 23 ini kita berbicara tentang terang dan garam dunia. Kita bicara tentang terang dan garam dunia. Saudara, kita langsung direct bahas untuk tema hari ini. Oke. Perikop yang kita baca, saudaraku, Yesus berkata, engkaulah garam dunia, engkaulah terang dunia. Jadi bagi kita orang Kristen, saudaraku, diberikan suatu peran oleh Tuhan menjadi garam dan menjadi terang. Ini penting jemaat sekalian. Perlu dipahami dengan tepat, saudaraku, kita diperintahkan untuk berperan menjadi garam. Kemudian kita diperintahkan juga berperan untuk menjadi terang. Ingat saudaraku ya, dua peran itu penting bagi kita sebagai orang Kristen. Nah sekarang, mengapa Tuhan Yesus memberikan dua hal itu, satu tentang garam dan satu tentang terang? Berarti kita harus mengetahui, saudaraku, tentang garam dan terang itu. Supaya nanti kita berperan menjadi garam dan terang itu, kita mengerti dengan baik. Oke jemaat, step by step, perhatikan. Kita akan bahas tentang garam lebih dahulu. Saudara sekalian, saudara ambil segelas air. Ambil segelas air, kemudian masukkan garam ke dalam air itu, lalu diaduk-aduk, saudaraku. Ya. Garam itu kehilangan bentuknya. Kehilangan bentuknya kan? Tapi taste-nya ada, rasa asinnya ada. Oke? Garam itu kehilangan bentuknya, tapi taste-nya ada, rasa asinnya ada. Nah, ini peran seperti ini menjadi penting, saudaraku. Kita bisa berbaur, kita bisa bergaul, kita bisa bersahabat dengan banyak orang, saudaraku. Dengan siapa saja, saudaraku. Tetapi orang akan merasakan taste kita sebagai orang Kristen. Nah, itu garam, saudara sekalian. Oke. Yang kedua, setelah kita aduk garam itu, kemudian garam itu kita panaskan atau air itu kita taruh di bawah matahari, dan ketika air itu sudah habis, saudara sekalian, yang tertinggal garam. Oke? Garamnya masih tetap ada. Pertama, garam itu membawa taste kita sebagai orang Kristen. Kedua, garam itu tidak kehilangan identitas. Ini penting jemaat sekalian. Garam itu tidak kehilangan identitas. Sekalipun air itu sudah menjadi kering, di dalam gelas itu tetap ada garamnya. Oke? Sekarang yang kedua, jemaat sekalian perhatikan. Engkaulah terang dunia. Kita bukan terang itu, saudaraku ya. Bukan ya. Terang Yesus menerangi kita, sehingga kita berperan menjadi terang bagi orang lain. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Saudara, ini ruangan terang. Oke? Saya hidupin satu lilin. Cahaya lilin itu dengan terang yang ada, lilinnya tetap bercahaya kan? Oke, tetap nyala kan? Nah, sekarang ruangan ini kita buat gelap sekali. Setelah ruangan ini gelap sekali, lilinnya tetap menyala. Itu artinya, saudara sekalian, lilin itu, terang itu, saudaraku, tidak pernah kehilangan identitas. Baik pada saat terang menderang, lilin tetap nyala. Pada saat gelap gulita, lilin tetap nyala, saudaraku. Jadi sebenarnya, Tuhan memberikan kita peran itu sebagai garam, sebagai terang itu, saudaraku, untuk menyatakan bahwa kita ini ya, bisa bergaul dengan siapa saja. Ya, kita tidak kehilangan identitas diri, dan dimanapun kita tetap bisa menjadi terang bagi orang lain.
garam itu juga fungsinya mengawetkan, saudaraku. Garam itu juga fungsinya mencegah pembusukan. Dalam konteks khotbah, ya pembusukan spiritual lah, saudara sekalian. Kehidupan kita yang tidak baik, kan begitu. Jadi, sampai poin ini kita clear ya jemaat ya. Garam dan terang, jelaskan. Nah, poin berikutnya adalah, ketika sudah mengetahui tentang garam dan terang itu, ada poin satu yang mengikat seluruh itu. Saya buat kesimpulan sebentar dulu, biar saudara gampang dengarnya. Garam dan terang menunjukkan kita orang Kristen tidak kehilangan identitas. Not lost identity. Kedua, garam dan terang itu, saudaraku, untuk menyatakan kehadiran kita di tengah-tengah dunia yang gelap. Untuk menggarami dan untuk mencegah pembusukan dan untuk menjadi terang bagi orang lain. Kemudian garam dan terang itu, saudaraku, juga mengajak kita di tengah kehidupan society masyarakat itu, taste kita sebagai orang Kristen itu, orang lain masih tetap akan rasakan. Jelas ya? Clear ya? Sekarang the last point. Terang dan garam itu, saudaraku, fungsinya adalah untuk influencing people, mempengaruhi orang. Perikop yang kita baca di Injil Matius pasal 28 ayat 16-20 itu, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Tuhan menyuruh kita, pergi, go, make all the citizens to be my disciple. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Suatu panggilan, saudaraku, ke dunia itu, lintas budaya, lintas bahasa, lintas benua. Jadi sebenarnya, saudaraku, garam dan terang itu dipakai, berperan kita sebagai garam terang itu untuk influencing people, mempengaruhi orang. Itu panggilan Kristiani kita, saudaraku, sebagai anak Tuhan. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk satu step lagi, cepat sekalian. Oke? Nah, sekarang bagaimana supaya peran kita sebagai garam dan terang itu benar-benar efektif, di mana kita hidup, di mana kita bergaul, di mana kita bersosialisasi, di mana kita bekerja, di tengah family kita, di tengah pelayanan kita, saudaraku, bagaimana supaya peran garam dan terang itu benar-benar efektif dan memberikan dampak yang sangat positif bagi hidup kita sebagai orang percaya. Itu pertanyaan, saudaraku. Itu pertanyaannya. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Ketika bicara mengenai garam dan terang dunia, saudaraku, kita ambil 3 poin. Perhatikan, 3 poin. Poin pertama, saudara sekalian, ingat ya, khotbah ini adalah khotbah yang bersifat integrative thinking. Nanti saya bergerak pikirannya ke tempat lain, bergerak ke tempat lain, bergerak ke kedewasaan rohani part 1, part 3, part 4. Saudara cepat mengikuti. Nanti saya bergerak ke kitab suci, ke toko ini, ke ini, saudara ikuti ya, pelan-pelan. Maka perlu menyimak dengan baik. Saudara sekalian, untuk berperan menjadi garam dan terang dunia yang sangat efektif, dampaknya besar, itu 3 step, saudaraku. Step pertama adalah tentang diri kita sendiri. Nah, ini semangat menyimak. Tentang diri kita sendiri. Kalau kedewasaan rohani diri kita sendiri tidak bagus, saudaraku, sulit kita akan menjadi terang dan garam dunia. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Hidup kita sendiri pun sudah tidak benar. Hidup kita sendiri pun kita jatuh bangun dalam kehidupan yang porak-poranda. How come kita menjadi garam dan terang? Tadi ada istilahnya loh. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, tinggal dibuang orang. Kan begitu. Itu step 1 itu kepada diri kita dulu. Maka khotbah kontemplasi itu, saudaraku, yang sudah sampai seri ke-50, dan khotbah kedewasaan rohani sudah sampai seri ke-23 ini, saudara sekalian, itu bicara mengenai self. Itu bicara mengenai yang ini nih, masih ingat gak? Alkitab menjadi suatu dasar. Bergerak ke atas, 2 poin. Karena bertobat, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merubah hidup itu, status orang Kristen itu, status orang itu menjadi orang Kristen, menjadi believer, menjadi pengikut Yesus. Kemudian yang ke kiri, saudaraku, 2 poin. Knowing God, knowing self. Setelah orang itu percaya Tuhan Yesus,
pemahaman tentang Tuhan itu bertambah. Ketika pemahaman tentang Tuhan itu bertambah, otomatis pemahaman tentang dirinya pun bertambah. Pengenalan kepada dirinya pun tambah baik, saudaraku. Knowing God dan knowing self ini menjadi sangat kuat, saudara sekalian, akan membawa kepada 3 poin sebelah kanan, yaitu Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan, termasuk menjadi terang dan garam dunia. Kemudian poin kedua, faith in Christ, bagaimana kita beriman dalam Yesus itu untuk semua tantangan kesulitan hidup. Poin ketiga, intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan itu membawa kita memahami apa yang Tuhan mau, membawa kita untuk hidup seturut dengan firman. Kemudian bagian kedua ke bawah 2 poin. Our heart and our mind, hati dan pikiran kita itu yang adalah manusia berdosa itu harus terus dibentuk oleh kebenaran supaya sinkron. Nah ini saudaraku, ini seluruh totalitas hidup seperti inilah menjadi suatu kualitas rohani yang baik, menjadi suatu kedewasaan rohani yang baik dalam pertumbuhan kerohanian kita. Step 1, ourselves. Diri kita oke nggak? Tentunya kita tidak tuntut hari ini semua sempurna. Enggak, saudaraku. Nobody is perfect. Tapi kita bertujuan, kita berlomba mencapai kepada bagian seperti itu. Tambah lama rohani kita tambah baik, tambah lama kedewasaan rohani kita tambah oke, maka dampaknya menjadi garam dan terang itu sungguh sangat luar biasa. Berhenti dulu di poin ini. Saudara perhatikan diri saudara. Selama khotbah saya lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional ini, lewat YouTube channel ini saudaraku, atau saudara kenal saya 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu, yang saya khotbahkan buat saudara sekalian, yang saudara dengar itu, memberi impact besar gak dalam hidupmu? Mempengaruhi seluruh totalitas hidup saudara enggak? Termasuk khotbah tentang kedewasaan rohani yang sudah sampai di seri ke-23 ini. Kalau itu mempengaruhi saudaraku, saudara coba pelan-pelan menganalisa. Kerohanian saudara itu bertumbuh step by step itu makin baik loh. Suatu kepekaan rohani, kesadaran akan banyak kekurangan, kesadaran akan tenggelam dalam dosa itu saja, dan suatu kepekaan untuk tidak melakukannya lagi, saudaraku. Ini hanya bisa muncul seperti itu kalau saudara praktekkan dalam kontemplasi yang saya ajarkan. 5 menit, 10 menit di Starbucks, 1 jam di rumah, setengah jam di kantor, atau pada saat libur, anytime, any place. 2 jam dalam pesawat, setengah jam di dalam mobil, saudara punya supir, supirnya bawa you di dalam mobil itu, bisa contemplate. Tuhan, saya sudah sejauh apa mengenal Engkau Tuhan? 5 tahun lalu saya kenal Tuhan Yesus seperti ini. Setelah 15 tahun saya kenal Tuhan bagaimana? Seperti apa lagi? Dan perubahan pada diri saya. Waktu kita lihat ke belakang, saudaraku, banyak hal yang kurang. Is it right? Itu ada pertumbuhan nggak jemaat sekalian? Coba pahami diri kita step by step, pelan-pelan. Nah kalau self itu, step 1 itu, dia bertumbuh dengan baik. Kedewasaan rohani bertumbuh dengan baik. Self itu, pengenalan akan diri, pengenalan akan Tuhan, pengenalan tentang hati dan pikiranmu, pengenalan tentang Christian worldview, imanmu kepada Yesus, dan kedekatanmu dengan Tuhan, seperti suatu mata rantai yang sangat kuat, mengikat hidup kita, membawa suatu pertemuan rohani yang baik, saudaraku, maka yuk menjadi garam dan terang yang sangat efektif di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Oke, itu first step. Kembali, kalau ada waktu, pelan-pelan ulangi khotbah serial ini. Dari kedewasaan rohani part 1, 2, 3, 4, 5, pelan-pelan. Nggak usah 1 hari you borong semuanya. 1 minggu dengar 2 seri, pelan-pelan menyimak, memahami, kontemplasi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, saudaraku, dalam kegiatan kita sehari-hari
Selain pada saat kita memperhatikan family, pada saat kita kerja, pada saat kita pelayanan, berinteraksi dengan banyak orang, ada waktu-waktu yang senggang, saudaraku, ya 5 menit, 10 menit, 25 menit, yang waktu seperti itu, saudara bisa contemplate, Tuhan, saya sudah sampai di mana perjalanan rohaniku ya Tuhan. Very good. Oke jemaat, itu step 1. Pertumbuhan kedewasaan rohani dalam self kita itu, saudaraku, itulah faktor penentu daripada seberapa efektifnya kita menjadi garam dan terang dunia. Sekarang, step kedua dan step ketiga itu integrate. Saudara perhatikan. Jadilah garam dunia. Jadilah terang dunia. Tuhan ngomong seperti itu. Tuhan menyebut sebagai tentang dunia, yaitu dunia yang kita hidupi. Dunia yang kita hidupi ini, saudaraku, di dalamnya ada believers, ada unbelievers. Ada orang yang sudah percaya, baik Kristen maupun Katolik. Ada unbelievers, artinya orang-orang yang tidak sama imannya dengan kita. Nah, itu dalam dunia itu seperti itu yang kita hidupi. Kemudian harus pahami di step 2 and step 3 ini, dunia yang kita hadapi, saudaraku, adalah dunia yang tidak bersahabat. Dunia yang tidak bersahabat. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang society-nya, saudaraku, itu sangat menakutkan. Karena Tuhan berkata, aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukan satu domba menghadapi satu serigala, tapi satu domba dikelilingi oleh banyak serigala. Itu melukiskan tentang betapa sulitnya, tantangannya, resikonya dalam menghadapi hidup ini di tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan mengatakan, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Oke, saudaraku, dunia yang kita hidupi ada dunia yang tidak bersahabat. Yesus berkata, dunia membenci aku, karena engkau adalah muridku, maka dunia pun akan membenci engkau. Jadi kita disuruh menjadi terang dan garam dunia di tengah society yang tidak bersahabat. Di tengah society yang tanda kutip ada orang-orang yang tidak suka kita. Bahasanya membenci kita. Inilah hidup Kristen itu, saudaraku. Oke? Step 1, step 2, step 3, saya gabungkan sekarang, saudaraku. Nah, dunia yang kita hidupi ini, saudaraku, ya, di dalamnya siapa-siapa saja. Jadi ketika kita bicara terang dan garam dunia, tidak hanya fokusnya kepada unbeliever, tidak hanya seperti itu. Fokusnya adalah dunia, baik believer maupun unbeliever, saudaraku. Karena banyak orang-orang percaya hidupnya tidak benar. Banyak orang-orang percaya, saudaraku, mengaku Kristen, tapi sesungguhnya belum tentu Kristen. Banyak orang-orang Kristen maupun orang Katolik, saudaraku, hanya KTP-nya saja. Tapi hidupnya lebih rusak, lebih parah daripada orang-orang yang tidak punya kepercayaan, saudaraku. Oke? Di tengah dunia yang kita hidupi seperti itu, siapa-siapa mereka yang diri kita ini harus menjadi garam dan terang buat mereka. Number 1, our family. Rumah kita. Keluarga kita. Nah, ini sudah mulai masuk ke kehidupan pribadi, saudaraku. Jemaat perhatikan. Sederhana sekali hari ini. Saya melayani, contoh kasus ya, saya melayani sepasang suami istri yang mau bercerai karena suaminya selingkuh. Ini anak-anaknya sudah besar, saudaraku. Suaminya itu terkenal tukang kawin. Tukang kawin. Nah, ini anak datang kepada saya. Pak Pendeta, saya punya pacar. Ini anak laki ini, saya punya pacar. Pacar saya mau kenalkan saya kepada papa mamanya. Aku malu, Pak. Kenapa you malu? Karena papa mamanya pacar saya itu kenal papa saya, Pak. Papa saya itu tukang kawin. Hidup dalam dunia selingkuh dan tidak pernah merasa malu. Bagi dia itu oke-oke aja. Itu lifestyle katanya. Saya malu, Pak. Saya malu ketemu keluarga daripada pacar saya. Karena mereka kenal siapa papa saya. Saudaraku, kasus seperti ini. Apakah papa daripada anak muda ini menjadi terang dan garam buat anaknya? Sama sekali tidak. Bahkan mempermalukan. Jadi itu anak malu sekali, men. Malu sekali. Karena kenapa?
Orang tahu semua papanya buat apa. Orang tahu semua hidup papanya kayak apa. Dan mereka dari keluarga Kristen. Apakah itu menjadi terang dan garam dunia? Sama sekali tidak. Ini baru family loh, saudaraku. Baru family. Nah, kalau sudah seperti ini, how come kita bisa menjadi garam, menjadi terang? Hidup sendiri pun tidak benar. Bagaimana kita bisa menjadi contoh buat kita punya keluarga? Jadi jangan heran dalam dunia yang kita hidupi, ketika menjadi terang dan garam dunia untuk our family, our family aja, saudaraku. Kita punya keluarga tidak menghargai kita. Kadang-kadang anak itu kalau tidak setuju, ada yang diam aja. Kadang-kadang ada anak yang tidak setuju, vokal dia. Begitu, saudaraku. Tetapi dalam hati mereka nggak menghargai kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita tidak hidup seturut dengan firman. Anak-anak itu, saudaraku, dari kecil sampai mereka remaja, sampai mereka besar, itu mata yang polos, saudaraku, menyaksikan tingkah laku kita di rumah. Iya. Do they respect you? Ini pertanyaan saya. Kalau mereka respect, aku pingin lo kayak mama seperti ini. Aku pingin lo kayak papa seperti ini. Saudara benar-benar adalah garam dan terang dunia for you own family. Tapi pertanyaannya kembali kepada jemaat. Anak-anakmu respect you nggak, saudara sekalian? Istrimu respect kamu nggak? Suamimu respect kamu nggak, saudaraku? Itu dulu. Kita tidak bicara yang lain dulu. Itu dulu. Garam dan terang di tengah-tengah family. Respect nggak mereka? Jikalau hidup kita tidak benar, cara hidup kita tidak benar, sesuka-suka kita hidup, saudaraku, kita jangan pernah mengharap orang lain akan menghargai kita. Orang tidak mencebirkan bibir kepada kita, itu udah syukur, men. Peran kita bagaimana? How to influence people? Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang? Yang nggak bisa, karena hidup kita tidak benar. Ibaratnya seperti kita bahkan bukan menjadi teladan bagi orang lain, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Garam itu kehilangan asinnya. Terang itu redup dia, saudaraku. Kan begitu kan? Pelan-pelan menyimak khotbah hari ini. Bukan hanya masalah dunia family, dunia perselingkuhan saja, karena belakangan ini saya menghadapi melayani beberapa pasangan yang terlibat dalam perselingkuhan. Tapi dunia kerja, interaksi kita dengan kalangan kerja, do they respect you? Mereka juga perhatikan kita, berapa jam saudara di lingkungan kerja bergaul dengan mereka, cara kita berbicara, cara kita berinteraksi, tentang kejujuran kita mengelola keuangan, bagaimana kita menghadapi setiap kesulitan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak fair. Mereka melihat kita, saudaraku, garam dan terang dunia. Mereka melihat kita. Oke, pelan-pelan menyimak khotbah hari ini. Dari family masuk ke dunia kerja. Do they respect you? Apakah di tengah-tengah kamu kerja itu, kehadiranmu itu di tengah kantor itu memberi impact besar? Mereka merasakan taste-nya sebagai orang Kristen. Rasa nggak mereka? Itu satu mangkok sayur, kalau tidak dikasih garam, itu hambar, saudaraku. Tetapi kalau dikasih garam, diaduk-aduk, saudara sekalian, satu mangkok sayur jadi gurih dia. Tentunya garam kehilangan bentuk. Tidak mungkin minum kuah sayur 1 sendok, garam setengah sendok, mati besok, saudaraku. Jadi garam itu diaduk hilang, tapi itu semangkok sayur itu jadi gurih. Kehilangan bentuknya, tapi taste-nya ada. Nah, di rumah tanggamu itu, keluarga kita, merasakan nggak taste-nya kita sebagai seorang Kristen? Rasa nggak? Di tengah society seorang hidup, di dunia kerja, mereka rasa nggak? Itu loh orang baik loh itu loh. Itu teman-teman perlakuan dia seperti itu. Dia masih baik dengan mereka. Itu Kristen dia. Itu taste-nya, saudaraku. Itu dia. Rasa nggak mereka? Family, dunia kerja, lebih luas lagi, dunia pelayanan kita. Rasa nggak di tengah pelayanan kita di gereja? Orang melihat pelayanan kita, cara kita memberi impact besar. Waktu you hadir di situ, memberi pengaruh.
Orang-orang kita itu ikut bertumbuh rohani ketika menyaksikan kita melayani. Pengaruhnya sampai ke situ nggak, saudaraku? Termasuk hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan sudah tidak bisa menjadi garam dunia, tidak bisa menjadi terang dunia, hamba Tuhan tidak memberi impact besar, saudaraku, tidak usah lagi jadi pendeta. Tidak usah. Kehadiran pendeta itu tidak mempengaruhi. Kehadiran pendeta itu menjadi cemooh jemaat, tidak usah lagi jadi pendeta. Berhenti jadi pendeta. Karena itu garam itu sudah tidak asin, tinggal dibuang dan diinjak orang, saudara sekalian. Begitu loh. Family, dunia kerja, mau lebih luas ruang lingkupnya. Ya, regional, katakan daerah di mana saudara hidup. Kalau di Jakarta, memberi impact nggak di kota Jakarta hidup saudara? Saudara misalnya di Perth, ya, orang kenal saudara, memberi impact nggak? Terang dan garam dunia itu mempengaruhi mereka nggak? Kehadiran kita itu memberi sukacita kepada orang nggak? Kehadiran kita itu seperti strum membuat orang itu melihat Tuhan. Oh Tuhan begitu, itu nggak salahku. Saya berhenti sebentar, karena ini poin penting. Saudara yang dengar khotbah, nyimak sebentar. Pembantumu, supirmu, karyawanmu, ketika melihat kamu hadir, ketika kamu berbicara, itu memberi dampak positif nggak buat mereka? Teman-teman sepelayanan, teman-teman sekantor, teman-teman main, ya mau teman sport, saudaraku, kehadiran kita memberi suatu pengaruh nggak kepada mereka? Jangan sampai orang berkata kehadiran kita hanya menciptakan gengsi. Belajar seperti Paus yang datang itu. Ya jam tangannya baru berapa ratus ribu rupiah, saudaraku. Pakai mobil sederhana. Kehadiran dia hanya beberapa jam saja di Indonesia, tapi impact-nya besar. Orang belajar loh, impact-nya besar. Kalau saudara businessman, saudara mau beli mobil mewah, silakan. Kalau saudara pendeta, saudara sudah punya mobil yang bagus, ingin beli mobil lebih mewah lagi, coba lihat Paulus memberi contoh yang baik. Paus memberi contoh yang baik, saudaraku. Itu datang sebagai garam dan terang dunia. Is it right? Hidup lebih simple, hidup lebih sederhana, saudaraku. Bukan pakaian tidak boleh bagus, pakaian harus bagus dan rapi, saudaraku. Bagus dan rapi. Semua kehidupan kita rapi karena kita adalah influencer dalam hal rohani. Mempengaruhi orang, cara berbicara, cara pakaian, kerapian harus ada, saudara sekalian. Pelan-pelan menyimak khotbah hari ini. Lebih besar dampaknya nasional. Tadi regional ya, satu kota, satu daerah. Lebih luas dampaknya nasional, saudaraku. Saudara dikenal di banyak kota di Indonesia. Saudara dikenal di banyak kota di negara lain, begitu. Pengaruhnya besar. Kehadiran saudara mempengaruhi banyak orang. Orang sigap ingin tahu sesuatu, ingin berkenalan dengan saudara, ingin belajar dari saudara. Itu benar-benar garam dan terang dunia. Ya. Bukan hanya kepada sesama orang percaya, tapi orang tidak percaya pun ingin belajar. Very big one, saudaraku. Itu sangat besar dipakai Tuhan. Atau sifatnya internasional, itu global, saudara-saudara sekalian. Kapasitas diberikan Tuhan kepada kita sesuai dengan anugerahnya masing-masing. Tapi saudara ingat, bahwa terang dan garam dunia itu minimal, paling sedikit, garam dan terang dunia itu impact-nya untuk our own family. Itu start daripada our family first. Baru memberi dampak positif kepada keluarga, lingkungan, kepada lingkungan yang jauh lebih besar. Yang pertama adalah for our family. Kalau itu saja kita gagal, jangan bicara tentang menjadi garam dan terang dunia untuk kalangan lebih luas, saudaraku. Anak kita aja tidak hargai kita kok. Anak kita aja dalam hati menghina kita kok. Itu istri aja tidak menghargai kita kok. Itu suami sama sekali tidak menghargai istri. Kenapa? Karena tingkah laku kelakuannya. Ingat loh jemaat sekalian, terang dan garam itu tidak lost identity, tidak kehilangan identitas loh. Baik dia mau terang menderang ruangan ini,
lilinnya tetap nyala, terang tetap ada. Baik ruangan ini digelapkan sekali segelap apapun, lilin tetap nyala. Identitinya tetap ada. Baik garam itu mau dicampur dengan apapun, ketika sudah kering, garam itu tetap hadir, berbentuk seperti pasir. Itu garam itu, saudaraku. Tidak lost identity. Nah, banyak orang Kristen bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, bersahabat dengan orang-orang hidupnya itu hidup di lingkungan berlumuran dosa, saudaraku itu. Ketemu bergaul dengan mereka, langsung lost identity. Ikut terbawa, terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik. Saudaraku, terpengaruh oleh orang-orang yang udah tahu cara kerja yang tidak benar. Udah tahu habitnya tidak baik. Udah tahu kesenangan, kesukaannya itu kesukaan yang tidak bagus. Tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bergaul dengan orang seperti dan kita terbawa. Kita sudah tidak menjadi orang yang influence people. Kita tidak mempengaruhi orang lagi, tapi dipengaruhi orang abis-abisan, saudaraku. Inilah bahayanya kekristenan ini, saudara sekalian. Kita influencing loh. Bukan dipengaruhi, kita mempengaruhi, saudara sekalian. Supaya terang itu tidak ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruh di atas kaki Dian. Supaya orang melihat terang itu bercahaya. Dan engkau melakukan perbuatan baik sehingga mereka memuji Bapakmu di sorga. Begitu loh, saudaraku. Jadi orang Kristen itu tidak isolated. Tidak mau gaul dengan siapapun. Nggak mau, pokoknya aku Kristen sendiri aja. Tidak, saudaraku. Tidak. Taruh itu terang lilin itu di atas kaki Dian. Semua orang lihat. Garam itu lebur. Bergaul dengan banyak society masyarakat. Saudaraku. Tetapi tidak lost identity. Ya. Identitas tetap ada. Orang bisa rasakan taste-nya. Begitu. Pengaruhnya besar. Influence people-nya good. Saya berhenti sampai di sini. Jemaat, perhatikan dirimu. Engkau seperti itu. Saya sebagai pendeta, saudaraku, sekian puluh tahun melayani. Setiap kali khotbah, dalam hati kecil ini berdoa loh. Tuhan, apa yang saya omongkan ini, apa yang saya khotbahkan ini, Tuhan, mempengaruhi jiwa orang, mempengaruhi pikiran orang, mempengaruhi seluruh totalitas orang yang sedang mendengar itu, Tuhan. Supaya mereka terpengaruh seperti strum membuat mereka itu datang kepada Engkau, Tuhan. Mengaku dosa, hidup lebih berkenan kepada Tuhan, sadar akan kesalahan, tahu jatuhnya sedalam apa. Saya berharap setiap kali pandangan saya, saudaraku, seperti itu impactnya. Menjadi garam dan terang dunia bagi banyak orang. Saya sudah melayani sekian puluh tahun. Ya, dan badan tidak sesehat dulu. Tapi saudara melihat semangat saya. Roh yang menjadi nyala itu. Api yang berkobar-kobar itu. Tidak hilang, saudaraku. Tidak hilang. Saya sudah menjaganya sampai hari ini. Lewat dunia kontemplasi saya, saudara sekalian. Saudara perhatikan khotbah hari ini. The last point. Dunia yang kita hidupi, dunia yang tidak bersahabat. Sudah pasti. Satu domba dikelilingi oleh serigala. Iya. Dunia membenci Tuhan Yesus. Karena kita murid-murid Tuhan, maka dunia pun akan membenci kita. Yes. Di tengah-tengahnya menjadi garam dan terang dunia itu, saudaraku, kita bisa mengalami berbagai kesulitan loh. Iya. Penganiayaan loh. Iya. Penderitaan loh. Iya. Tidak fair yang dihadapi. Yes. Dari orang yang unbeliever, betul. Dari orang believer, iya. Itulah dunia, saudaraku. Dari keluarga kita, betul. Jadi ketika melihat terang dan garam dunia, bukan everything is okay. Dunia yang kita hadapi, society, masyarakat yang kita layani untuk menjadi terang dan garam dunia, saudaraku, penuh tantangannya. Dan kita bisa mendapatkan hal-hal yang sulit. Bahkan bisa mendapatkan penderitaan, saudaraku. Tidak dianggap orang, bahkan tidak disukai orang. Bisa aja kita difitnah orang, bisa sekali, jemaat sekalian. Bisa sekali. Maka di Matius 28 itu,
ayat ujung terakhir itu bagus, ayat terakhir itu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan apa yang kuajarkan kepadamu. Ya kan? Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Di tengah menjadi terang dan garam dunia itu, Tuhan tidak pergi, men. Tuhan menyertai kita sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ada penyertaan Tuhannya. Ada penyertaan Tuhannya. Saudara paham khotbah hari ini? Saudara ngerti? Nah, sekarang masuk dunia kontemplasi 50. Kontemplasi ke-50. Jadi apa kontemplasinya, Pak Pendeta? 10 menit mungkin ngopi di Jeko. 20 menit ngopi di Starbucks. Atau habis makan siang di satu restoran. Atau setelah makan siang masuk kantor masih ada 15 menit untuk duduk-duduk renung sebentar. Atau di dalam mobil dalam perjalanan setengah jam ke daerah lain. Atau di rumah waktu malam lagi teduh, keluarga sudah tidur, ada waktu setengah jam. Kontemplasi part 50 yang ke-50. Apa kontemplasinya, Pak Pendeta? Begini. Pada saat kamu kontemplasi, ingat pertanyaan saya. Do they respect you? Do they respect you? Apakah mereka menghargai kamu? Mereka itu siapa? Anakmu itu loh. Istrimu itu loh. Suamimu itu loh. Cucumu itu loh. Jemaatmu itu loh. Teman kerjamu itu. Teman sepermainanmu. Teman-teman yang hobi. Do they respect you? Coba kontemplasi sebentar, bicara sama Tuhan. Tuhan, saya tidak dihargai istri. Nah, kenapa? Dengarin khotbah kedewasaan rohani part 1 sampai part 22. Di situ pasti ibu punya problem ada di situ. Tuhan, saya tidak dihargai di kalangan kerja. Why? Ulang kembali khotbah saya. Itu akan terevaluasi hidup saudara sekalian. Seperti apa? Mungkin dosa orang lain. Yes, ada khotbah tentang menderita karena kesalahan orang lain. Ya, ada khotbah karena menderita karena dosa sendiri. Yes, bisa terjadi. Jadi kontemplasi part 50 ini saudaraku. Do they respect you? They itu siapa? Mereka itu siapa? Saudara tahu sendiri kan? Siapa itu? Pendetamu hargai kamu nggak? Pembantumu hargai kamu nggak? Supir you hargai kamu nggak? Bahkan keluarga dekatmu itu, menantumu itu hargai kamu nggak? Cucumu itu hargai kamu nggak? Saudara harus menjawab pertanyaan ini lewat kontemplasi. Harus berarti jujur, saudaraku. Itu kontemplasinya. Dan kalau jawabannya ternyata mereka tidak hargai saya, Pak. Evaluate yourself. Diri itu periksa, kurangnya saya apa? Saya tidak menjadi contoh bagi orang. Saya tidak menjadi garam dan terang dunia. Mengapa mereka tidak respect saya? Kesalahan apa yang saya buat? Kejatuhan apa yang terjadi pada saya? Terus pahami itu loh. Tidak boleh, Pak, gak apa-apalah, biarinlah, Pak, gak pusinglah, Pak. You bukan orang Kristen kalau begitu. You tidak peka rohani kalau demikian. Kalau demikian kamu menjadi garam yang sudah kehilangan asinnya, tinggal dibuang di jalan, diinjak orang nanti. Oke jemaat, khotbah hari ini membuka nuansa berpikir. Khotbah hari ini membuka hati dan pikiran you. Khotbah hari ini memerlukan suatu kejujuran untuk mengarungi hidup ini bersama dengan Tuhan. Khotbah hari ini adalah suatu panggilan ilahi untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk mempengaruhi orang. Tidak boleh lost identity. Dipanggil untuk apa, saudaraku? Untuk influencing people, di mana kehadiran kita sebagai orang Kristen, seorang Katolik, impact-nya besar. Will you? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar.
Jemaat sekalian, tundukkan kepalamu, lihat dirimu masing-masing. Bagaimana kalau Tuhan mengatakan, engkaulah garam dunia dan engkaulah terang dunia. Kau sudah praktekkan itu dengan tepat dan benar? Apakah kapasitas dirimu, kerohanianmu, kedewasaan rohanimu sudah terlatih dengan baik? Sehingga kamu benar-benar efektif menjadi garam dan terang dunia. Orang-orang di sekitar kita, dunia yang kita hidupi ini, siapapun mereka, do they respect you? Saudara yang bisa jawab itu sendiri, doa masing-masing. Ironis sekali, jika dalam hidup ini, tuntutan yang paling minim menjadi garam dan terang dunia, kita gagal. Ironis sekali. Ironis sekali jadi orang Kristen. Saudara yang tahu itu. Sebagai papa, sebagai mama, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai opa, oma, sebagai mertua, sebagai keponakan. Sebagai menantu. Lihat dirimu masing-masing jemaat. Perhatikan. Teliti. Peka. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang kepalanya tertunduk hari ini. Di tengah panggilan-Mu kepada mereka. Berperan menjadi garam dan terang dunia. Sudahkah mereka berperan positif? Sudahkah diri mereka, pertumbuhan rohani mereka menjadi suatu kapasitas yang baik untuk efektif mempengaruhi orang? Engkau yang paling tahu Tuhan Yesus. Dan jemaat yang tertunduk hari ini kepalanya, mereka tahu semua. Hamba berdoa, perbaharui mereka Tuhan. Kuasa-Mu turun atas mereka. Beri mereka pengaruh yang besar. Roh Tuhan mengurapi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Beri mereka hati yang sungguh dekat dengan Tuhan. Diubah hari demi hari. Diperbaharui hari demi hari. Menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan masyarakat di tengah dunia ini. Sehingga banyak orang memuliakan nama Bapa di surga. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat ya Tuhan. Berkati mereka. Di tengah semua pergumulan hidup, persoalan hidup, tangan Tuhan menyertai. Dan biarlah anugerah ini turun atas mereka. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.